Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Fatawa wa Mauqif A'immati wa Ulamai Ahlussunnah wal Jamaah min Aqaidi Asy-Syiah oleh Fadilatul Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah rahimallahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan tentang ucapan-ucapan para ulama yang mengkafirkan kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah. Kalau yang bahasa Arab sampai pada halaman ke-66, ucapan Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, seorang ahli dalam masalah al-firaq, masalah kelompok-kelompok sempalan. Pada ucapan beliau yang kedua, waqal wa takfiru haula wajibun fi ijazatihim 'ala Allah al-bada'a, bahwasanya mengkafirkan orang-orang Asy-Syiah Rafidhah dan yang semisal dengan mereka itu adalah wajib, bukan mubah, bukan naudzubillah tidak makruh atau haram, naudzubillah min dzalik. Bahkan beliau mengatakan wa takfiru haula'i wajibun, mengkafirkan mereka itu adalah wajib. Karena apa? Fi ijazatim 'ala Allah al-bada', karena mereka menuduh Allah dahulunya jahil, kemudian baru Allah tahu, yaitu melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas menunjukkan mereka adalah orang-orang kafir. Wa qalu bi anna qad yuridu syai'an tsumma yabdulahu. Ini yang sudah kita bahas tentang akidah al-bada', ya. Dulunya Allah tidak tahu, kemudian setelah terjadi baru Allah tahu. Itu namanya aqidatul bada'. Wa qazamu annahu idza amara bi syai'in tsumma nasakhahu fa inna ma nasakhahu li annahu balahu fihi. Mereka menyangka bahwasanya kalau Allah pertama kali memerintahkan sesuatu kemudian Allah menghapusnya, ketika Allah menghapusnya itu kata mereka seolah-olah Allah dahulu tidak tahu apa maslahatnya, apa mafsadahnya, kemudian Allah hapus karena ketidaktahuannya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sekali lagi akidah kufurnya orang-orang Syiah Rafidhah. Oleh karena itulah Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi mengatakan wajib mengkafirkan Syiah Rafidhah karena mereka melecehkan Allah dengan menuduh Allah itu jahil, kemudian setelah kejadian baru Allah tahu. Kemudian kata beliau juga, wa ma ra'aina wa la sami'na bina'in minal kufri illa wajadna syu'batan minhu fi madhhabir rawafid. Kami tidak melihat dan tidak mendengar sesuatu dari kekufuran kecuali kami dapatkan cabangnya ada di kelompok Syiah Rafidhah. Jadi Syiah Rafidhah itu gudangnya kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, semuanya ada di sana. Ini sudah kita sampaikan, mereka pada hakikatnya tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada para malaikat, para rasul, kitab-kitab, hari akhir maupun takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan segala bentuk kekufuran
kesyirikan, bahkan kemunafikan. Ini itu ucapan Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi. Kemudian ulama yang lain bernama Al-Qadhi Abu Ya'la qala wa ar-Rafidah fal hukmu fihim in kafara sahabata aw fasaqahum bima'nan yastaujibu bihin nara fa huwa kafirun. Kata Imam Al-Qadhi Abu Ya'la, adapun kelompok Syiah Rafidah, maka vonis kita terhadap mereka jika mereka mengkafirkan para sahabat atau menfasikkan para sahabat, yang kekafiran itu, kefasikan itu menjerumuskan mereka ke dalam api neraka, maka fahuwa kafir. Maka orang seperti itu dikatakan kafir. Ya, seperti misalnya yang sudah kita sampaikan, bagaimana seorang tokoh Syiah yang bernama Yasir Al-Habib talqin ya seseorang untuk mengucapkan syahadat dengan mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, ya Aisyah dan Hafsah finnar. Itu tidak hanya sekedar mengkafirkan, bahkan memvonis mereka masuk neraka. Maka ucapan Abu Ya'la di sini cocok untuk orang-orang seperti itu, yang mengatakan mereka itu kafir, fasik, ya, yang mengharuskan mereka para sahabat masuk neraka, maka dia kafir. Apalagi yang langsung memvonis para sahabat-sahabat tersebut adalah kafir, maka dialah yang, atau memvonis mereka para sahabat masuk neraka, maka dialah yang kafir. Kemudian kata Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah rahimahullah ta'ala, warawafid kama tabayyana ba'da intishari usulihim yukafiruna aktsara sahabat. Dan kelompok Syiah Rafidah telah jelas setelah terbongkar akidah-akidah mereka, yang mana mereka mengkafirkan kebanyakan para sahabat. Dan ini sudah kita baca dari ucapan Al-Quraini dalam kitabnya Al-Kafi. Dia mengatakan kana nasu ahla riddah ba'da wafati Rasulullah ila salasa. Semua para sahabat murtad sepeninggal Rasul kecuali 3 saja, Salman, Abu Dzar dan Al-Miqdad. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya kata Abu Ya'la, mereka adalah orang-orang kafir karena mengkafirkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ucapan ulama berikutnya, Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala, wa amma qauluhum yani an-nasara fi da'wa rawafid tabdil al-Qur'an fa inna rawafidha laysu minal muslimin. Kata Imam Ibnu Hazm, orang-orang Nasara menuduh bahwa saya kaum muslimin sama dengan mereka, yaitu suka mengotak-atik kalam Allah, kitab Allah, dengan dalil kelompok Syiah Rafidah. Mereka apa? Ya, mengaku Al-Quran telah diselewengkan, tidak orsinil. Itu dijadikan hujah oleh orang-orang Nasara, mengatakan kaum muslimin sama saja dengan orang Yahudi, dengan orang-orang An-Nasara. Maka Ibnu Hazm mengatakan bahwasannya Rafidah bukan kaum muslimin. Mereka tidak dianggap sebagai kaum muslimin. Maka tidak ada hujah bagi Nasara dengan mengatakan kelompok Syiah Rafidah sebagai kaum muslimin. Mereka di luar pagar kaum muslimin. Ya, innama hiya firqatun hadatsa awwaluha ba'da mauti Rasulullah SAW bi 25 sana. Kemudian kata Ibnu Hazm rahimahullah taala, kelompok Syiah Rafidah hanyalah sekelompok manusia yang muncul pertama kali setelah meninggalnya Rasulullah SAW, atau 25 tahun setelah meninggalnya Rasulullah SAW, yaitu tepatnya pada waktu kekhalifahan Dzin Nurain Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang dipelopori oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Intinya mereka bukan kaum muslimin. Kemudian kata beliau, kata Imam Ibnu Hazm, wahya ta'ifatun tajri majral Yahudi wa Nasara fil kadhib wal kufri. Kelompok Syiah Rafidah itu tidak lain tidak bukan melainkan penjelmaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, terutama dalam masalah kedustaan dan kekufuran. Bahkan Syiah Rafidah lebih dahsyat kekafirannya daripada Yahudi ataupun An-Nasara. Di antaranya kata seorang ulama yang bernama Imam Asy-Sya'bi, orang Yahudi, orang Nasara itu lebih baik daripada orang-orang Syiah Rafidah. Dari salah satu seginya, yaitu kalau kita bertanya kepada orang-orang Yahudi, siapa manusia terbaik dari umatnya Nabi Musa?
Maka orang Yahudi akan mengatakan ashabu Musa, sahabat-sahabatnya Musa itu manusia terbaik. Kalau kita tanya kepada orang Nasara, siapa umat Nabi Isa yang terbaik? Maka mereka pasti mengatakan al-Hawariyun, sahabat-sahabatnya Nabi Isa alaihissalam. Namun kalau kita tanya kepada Syiah Rafidhah, siapa manusia terjelek dari umat Muhammad? Pasti mereka mengatakan para sahabat Ar-Rasul SAW. Orang Yahudi, Nasara masih lebih baik daripada kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Meskipun semuanya adalah kufar. Mereka semuanya musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Namun intinya orang-orang Syiah Rafidhah hakikatnya adalah penjelmaan orang Yahudi, orang-orang Nasara, terutama dalam masalah kedustaan dan dalam masalah kekafiran mereka. Bahkan Syiah atau Rafidhah akdabul khalqi. Mereka adalah manusia yang paling dusta di atas muka bumi. Kemudian Imam Ibn Hazm mengatakan lagi, wa min qaulil imamiyah qadiman wa haditsan annal Qur'an mubaddalun. Dan di antara ucapan kelompok Syiah al-Imamiyah, al-Isti'asyariyah, ar-Rafidhah yang dahulu maupun yang sekarang, mereka mengatakan Al-Qur'an sudah dirubah. Ini merupakan salah satu kekafirannya Syiah Rafidhah dan sudah kita datangkan bukti-bukti dari kitab-kitab mereka. Sumakal, beliau mengatakan lagi, al-qaul bi anna bainal lauhain tabdilan kufrun sahih wa takdzibun li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengucapkan bahwasanya apa yang ada di mushaf itu sudah dirubah, itu adalah kekufuran yang nyata dan itu adalah pendustaan terhadap Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas mengeluarkan mereka dari al-Islam. Makanya ulama mengatakan kufur akbar itu ada 6 macam. Kufur besar itu ada 6 macam. Di antaranya kufur takdzib, kufur mendustakan. Di antaranya mendustakan apa yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'anul Karim. Ini adalah kufur besar yang mengeluarkan dari Islam. Beliau mengatakan lagi, wala khilafa baina ahadin minal firaqil muntamiyati ilal muslimin min ahli sunnah wal mu'tazilati wal khawariji wal murji'ati wal zaidiyati fi wujubil akhri bima fil Qur'an wa annahu matlu'u indana. Tidak ada perselisihan di antara kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada kaum muslimin, baik dari golongan ahli sunnah, kelompok Mu'tazilah, penuhan akal, wal khawarij, kelompok teroris, wal murji'ah, kelompok murji'ah yang menganggap amal bukan bagian daripada iman, dan kelompok Zaidiyah, sekte Syiah yang paling rendah tingkat kesesatan mereka meskipun sama-sama sesatnya. Semua kelompok-kelompok tersebut yang sesat selain Ahlussunnah wal Jamaah tentunya, mereka semuanya sepakat mewajibkan untuk kaum muslimin berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Dan bahwasanya Al-Qur'an itu apa yang ada di hadapan kita, yang ada di dalam Al-Mushaf. Semua kelompok-kelompok sesat sepakat Al-Qur'an kitabullah. Al-Qur'an itu adalah pedoman hidup kaum muslimin. Cuma mengapa mereka tersesat? Karena salah memahami Al-Qur'anul Karim. Cuma sama-sama memiliki prinsip Al-Qur'an adalah kitabullah yang wajib untuk dipegang teguh. Cuma sekali lagi permasalahannya, mengapa muncul kelompok Khawarij, mengapa muncul kelompok Mu'tazilah padahal mereka sama-sama berpegang teguh dengan Al-Qur'an? Jawabnya tidak lain tidak bukan karena salah mentafsirkan Al-Qur'anul Karim. Makanya dakwah salafiyah, as-salafiyun selalu mendengungkan, selalu mengumandangkan wajib kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahihah dengan pemahaman yang benar, pemahaman para salafus saleh, sahabat tabi'in dan tabi'u at-tabi. Tidak mengotak-atik Al-Quran dengan akal, atau hadis Rasulullah dengan akal. Namun kita kembalikan pemahaman keduanya kepada pemahaman para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan wahal kharajatil khawarij wa rafadatir rawafid
wa tazatil mu'tazilatu wa farqatil ummah ala 73 firqah illa bitta'wilil fasid. Tidaklah kelompok Khawarij memberontak, tidaklah kelompok Syiah Rafidhah mereka menyimpang, tidaklah kelompok Mu'tazilah penuhan akal mereka berpaling dari agama Allah, tidaklah umat terpecah menjadi 73 golongan kecuali sebab utamanya at-ta'wil al-fasid, penafsiran terhadap Al-Quran dan Sunnah yang salah. Ya. Di antaranya kelompok Al-Khawarij memakai Al-Quran untuk membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini jelas tafsir yang batil. Maka jangan sebagaimana kata para ulama, laisa sya'nu an tastadil wa innama sya'nu an yakuna istidlaluka sahih. Bukan permasalahannya, ukurannya engkau berdalil, namun bagaimana menempatkan dalil tersebut. Bahkan kelompok Syiah Rafidhah bagaimana mereka berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran untuk mencela para sahabat Rasulullah SAW. Demikian pula kelompok Khawarij tadi, demikian pula kelompok at-tasawuf yang ekstrim, mereka berdalil bahwasanya kalau sudah tingkat makrifat tidak ada lagi syariat. Apa dalilnya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datangnya keyakinan. Kalau sudah yakin jangan beribadah. Semuanya halal, tidak ada yang haram. Dalilnya apa? Al-Quran. Namun apa? Tentunya ini adalah suatu kebatilan, bahkan kekufuran yang nyata. Padahal al-yakin di situ artinya al-maut, kematian. Namun mereka mentafsirkan Al-Quran seenak otaknya mereka sendiri. Maka sekali lagi, kelompok-kelompok sesat tersebut meskipun mereka sepakat Al-Quran sebagai pedoman hidup, namun mengapa mereka tersesat? Salah memahami Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Makanya sekali lagi, kita tidak mungkin bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar kecuali lewat pemahaman para salafus saleh yang mereka langsung belajar dari Ar-Rasul SAW, yang mereka tahu betul Islam yang sebenarnya. Semua sepakat Al-Quran sebagai pedoman hidup, bahwasanya Al-Quran itu orisinil sampai akhir zaman nanti. Wa inna ma khalafa fi dzalik qaumun min ghulatir rawafid. Akan tapi prinsip seperti ini diselisihi oleh kelompok Syiah Rafidhah yang ekstrem, wa hum kuffarun bidzalik. Maka kata Ibnu Hazm rahimahullah, dari penyimpangan itulah kelompok Syiah Rafidhah dikatakan kafir, musyrikun inda jami'i ahli Islam, dan mereka dianggap orang-orang musyrikin menurut semua kaum muslimin kecuali yang dibeli oleh orang Syiah Rafidhah. Yang mereka ingin apa? Menjual agama mereka dengan dunia. Dan itu sangat amat banyak, terutama di negeri kita. Bagaimana sebagian tokoh-tokoh masyarakat mereka mendukung Syiah Rafidhah, mereka mengkaburkan hakikat kekafiran Syiah Rafidhah, padahal sebagian mereka tahu hakikat sebetulnya Syiah Rafidhah. Namun karena sesuap nasi, namun karena dunia. Kata Ibnu Hazm, semua kaum muslimin menganggap Syiah Rafidhah itu kufarun wa musyrikun. Walaysa kalamuna ma'ahaula. Pembicaraan kita bukan tentang mereka, orang-orang Syiah Rafidhah yang kafir. Wa innama kalamuna ma'ahli millatina. Namun pembicaraan kita sekarang berkaitan dengan kaum muslimin. Artinya Ibnu Hazm mengeluarkan Syiah Rafidhah dari golongan kaum muslimin. Kemudian Ibnu Hazm rahimahullah berkata lagi, wa'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaktum minas syariati kalimatan fama fawqaha. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah menyembunyikan sedikit pun dari syariat, meskipun satu huruf, satu kata, apa yang lebih dari itu. Ini membantah kelompok Syiah Rafidhah yang mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib sebuah wasiat agar Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah SAW.
Ini sekedar sekali lagi bualan kedustaan orang-orang Syiah Rafidhah qatalahumullah. Padahal Ali bin Abi Thalib sendiri telah menyatakan beliau tidak pernah mendapatkan bisikan atau rahasia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sahih Muslim di sini kita nukilkan dalam kitab sekali lagi Sahih Muslim Kitabul Adhahi. Ada sebuah riwayat atau 3 riwayat yang kurang lebih maknanya sama dari Abi Tufail qulna li Ali bin Abi Thalib. Kami pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, akhbirna bi syai'in asarrahu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beritahukanlah kepada kami wahai Ali bin Abi Thalib tentang rahasia yang dibisikkan kepadamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi seorang yang bernama Abu Tufail mengatakan, Ali bin Abi Thalib, beritahukanlah kepada kami apa rahasia yang engkau diberitahu oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana manusia tidak mengetahuinya. Apa jawaban Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu al-Khalifatur Rasyid? Ini sekali lagi jelaskan kepada kita bagaimana kedustaan orang-orang Syiah Rafidhah. Dan kalau kita teliti lagi, semua akidah Syiah Rafidhah bertentangan dengan Al-Khalifatur Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika mereka menisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, sebetulnya Ali bin Abi Thalib sangat amat berlepas diri dari kelompok Syiah Rafidhah tersebut. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, ma asarra ilayya syai'an katamahu an-nasa. Tidak pernah Rasul sama sekali merahasiakan, memberitahukan rahasia sedikit pun kepadaku yang tidak diketahui oleh manusia. Bahkan dalam riwayat kalau antum lihat dalam Sahih Muslim dalam Kitabul Adhahi tadi, riwayat yang kedua itu dikatakan faghadiba. Ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, beritahukanlah kepadaku rahasia yang diberitahukan kepadamu oleh Rasulullah SAW, faghadiba. Maka Ali bin Abi Thalib pun marah, tidak terima kalau ada tuduhan seperti itu. Intinya inilah sebetulnya sekali lagi bantahan kepada Syiah Rafidhah dari imam mereka yang pertama Al-Khalifatur Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, walakinni sami'tu Rasul SAW yaqul, akan tapi aku mendengar Rasul bersabda, la'anallah man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah. Wa la'anallah man sabba walidayhi, dan Allah melaknat orang-orang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Wa la'anallah man ghayyara manal ardi, dan Allah melaknat orang-orang yang mengambil atau merubah tanda tanah batas orang lain. Dan yang keempat, wa la'anallah man awa muhdisan, dan Allah melaknat orang-orang yang melindungi pelaku kriminalitas atau pelaku kebid'ahan. Itu yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib, dan ucapan tersebut itu pas dengan kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Mereka adalah al-mala'in yang dilaknat oleh Allah karena mereka berbuat syirik, karena mereka berbuat kebid'ahan. Kemudian kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah, wala ittala'a akhasan nasi bi min ibnatin aw ibni ammin aw zaujatin aw sahibin ala syai'in minas syariati katamahu anil ahmar wal aswad wa ru'atil ghanam. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah, dan tidak pernah Rasul SAW merahasiakan sesuatu apapun kepada manusia-manusia yang dekat dengan beliau, baik itu keponakan beliau, seperti misalnya Abdullah bin Abbas, atau atau sepupu beliau Ibnu Amin, bukan sepupu namun bukan keponakan namun Ibnu Amin. Rasul tidak pernah merahasiakan sesuatu terhadap manusia kepada sepupu beliau, au zaujatin atau kepada istri beliau, atau sahibin atau kepada sahabat beliau yang tidak diketahui oleh semua manusia. Apalagi kita ingat Rasul sendiri mengatakan,
Ma baka syai'un yuqarribuna jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan diri kalian ke dalam surga, menjauhkan kalian dari api neraka, kecuali semua telah dijelaskan kepada kalian. Bahkan pada hajatul wada, haji perpisahan Rasulullah yang setelah itu Rasulullah dunia, Rasul mengatakan, ala hal balagh. Rasul mengucapkan kepada semua para sahabat, apakah aku telah menyampaikan semua syariat Allah? Maka para sahabat mengatakan, ya, engkau telah menyampaikan. Kemudian Rasul mengatakan, Allahumma syahid, ya Allah, saksikanlah bahwasanya para sahabatku telah menyatakan aku telah menyampaikan semua syariatmu. Itu menunjukkan sekali lagi bahwasanya Syiah Rafidhah adalah akdzabul khalqi. Mereka adalah pendusta umat, bahkan manusia yang paling berdusta terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak pernah berwasiat sebagaimana yang dikatakan oleh Syiah Rafidhah untuk menjadikan Ali sebagai khalifah beliau. Wala kana indahu alaihi salam sirrun wala ramzun wala batinun ghairu ma da'an nasa kullahum ilaih. Rasul tidak punya sirrun, rahasia. Semua telah dijelaskan. Seandainya Rasul itu menyembunyikan sesuatu dari syariat Islam, tidak akan mungkin Allah turunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Rasul tidak punya rahasia. Wala ramzun, tidak punya rumus-rumus seperti orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka ketika menggunakan taqiyah, kalau nggak salah sudah pernah kita sampaikan ke antum di sini dari tafsir Al-Ayyashi atau tafsir Al-Qummi. Ketika mereka mentafsirkan Al-Jibti wa Taghut, mereka punya rumus. Jibti wa Taghut itu adalah fulan wa fulan. Maksudnya siapa? Abu Bakar wa Umar. Demikian pula semua yang tidak enak-enak orang-orang kafir itu mereka pakai rumus fulan wa fulan wa fulan. Itu rumusnya mereka. Ini sekali lagi kalau Syiah Rafidhah punya rumus karena mereka punya taqiyah. Namun Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haq. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Wala batilun. Demikian pula Rasul tidak punya intinya tafsir batin, seperti kelompok aliran batiniyah. Ghairu ma ja'alna sakulam ilaih. Rasul tidak punya kecuali apa yang telah disampaikan kepada umat manusia. Falau katamahum syai'an lamma balagha kama umira. Saatnya Rasul menyebutkan sesuatu, maka beliau tidak akan dikatakan telah menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada beliau. Wa man qala hadza fahuwa kafirun. Barang siapa yang menuduh Rasul belum menyampaikan semuanya, maka orang itu kafir. Karena apa? Menuduh Rasul dengan tuduhan yang sangat dusta, bahkan melecehkan Al-Quran yang telah mentazkiyah, merekomendasi Rasul SAW yang telah menyatakan Rasul telah menyampaikan segala-galanya. Ini ucapan Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala yang jelas-jelas mengkafirkan kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Sekarang ulama yang berikutnya Al-Isfirayini. Beliau mengatakan naqala atau Al-Ustaz Muhammad Umar Abdullah mengatakan naqala jumlatan min aqaidihim kata fir sahaba wa qaulihim inal Qur'an qad ghayra amma kana wa waqa fi ziyadah wa nuqsan. Secara ringkas kata Al-Ustaz Muhammad Abdullah, Al-Imam Al-Isfirayini itu membawakan beberapa keyakinan akidah kufurnya orang-orang Syiah Rafidhah. Seperti mereka mengkafirkan para sahabat, mereka menuduh Al-Quran telah dirubah, tidak asli lagi, tidak murni lagi, sudah ada tambahan, ada pengurangan. Kemudian wantidharihim limahdi yakhruju ilaihim wa yu'allimuhum syariah. Demikian pula setelah beliau menyampaikan tentang akidah mereka terhadap Imam Mahdinya mereka yang akan keluar pada akhir zaman dan akan mengajarkan mereka syariat yang sebenarnya, yang akan mengajarkan kepada mereka Al-Quran yang murni, yang sempurna. Ini sudah kita sampaikan, Al-Quran kita itu kurang 2/3. Yang lengkap di mana? Ada di Imam Mahdi mereka yang khayal, yang fiktif.
Kemudian setelah Imam Al-Isfirayini menukilkan ucapan-ucapan atau akidah-akidah kufur Syiah Rafidhah, beliau mengatakan bi anna jami'a firaqil imamiyah allati dzakarnaha muttafiquna ala hada, bahwasanya semua kelompok Syiah Rafidhah, Al-Imamiyah, Al-Ja'fariyah, Isti'asyariyah semuanya meyakini akidah-akidah kufur tersebut tentang para sahabat, tentang Al-Qur'an. Summa hakama alaihim. Kemudian Imam Isfirayini memvonis hukumnya Syiah Rafidhah adalah walaisu fil hal ala syai'in minad din. Mereka tidak termasuk bagian agama ini sama sekali. Wala mazid ala hada naw' minal kufri. Bahkan tidak ada yang lebih kufur daripada kekafirannya orang Syiah Ar-Rafidhah, melebihi kekafirannya Yahudi, melebihi kekafirannya orang-orang An-Nasara. La itla baqa fi ala syai'in din. Tidak ada sisa sedikit pun dari agama Islam ada dalam diri mereka. Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana sikap tegasnya para ulama dalam menvonis kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Namun sangat disayangkan sebagian tokoh agama negeri kita pelin-pelan dan lain seterusnya. Kemudian ini yang ke-14, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Sebetulnya banyak catatan untuk beliau yang dikatakan oleh para ulama, cuma kita bukan waktunya sekarang. Di sini beliau mengatakan qala wali ajli kusuri fahmi rawafid, karena kekurang pahaman orang Syiah Rafidhah. Di sini ada catatan kaki dari Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah. Beliau mengkritik ucapan Imam Ghazali. Sekali lagi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau termasuk salah satu tokoh kaum muslimin yang sebetulnya banyak koreksi dari para ulama. Namun insya Allah mungkin suatu saat perlu kita sampaikan juga agar kita tahu jelas, terutama dari kitab beliau Ihya Ulumuddin. Itu banyak kebatilan-kebatilan yang perlu untuk disampaikan kepada umat agar umat tidak mengikuti apa yang beliau jatuh ke dalamnya. Bahkan Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Harafi rahimahullah mengatakan beliau termasuk salah satu, Imam Abu Hamid Al-Ghazali termasuk salah satu tokoh filsafat yang beliau pada akhir hayatnya itu menyesal. Kenapa? Beliau terpengaruh dengan filsafat, yang mana filsafat bukan bagian dari Islam, filsafat dari orang kafir. Beliau pada akhir hayatnya itu menyesal kenapa belajar ilmu filsafat, ilmu kalam. Kemudian beliau pun pada akhir hidupnya mulai kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Namun kematian mendahului beliau sampai-sampai dikatakan beliau ketika meninggal dunia Sahih Bukhari ada di dada beliau. Itu sebagai simbol beliau ingin kembali kepada al-hadis, cuma sudah terlanjur buku-buku beliau menyebar di masyarakat yang situ perlu adanya koreksi-koreksi dari para ulama, dan para ulama pun banyak mengoreksi pemikiran-pemikiran beliau yang sudah termaktub dalam buku-buku beliau tersebut. Di sini Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah mengkritik ucapan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Bagaimanapun seorang manusia, ketinggian ilmunya, ketinggian kedudukannya tidak maksum. Jangan seperti Syiah Rafidhah yang menyatakan imam itu maksum, tidak. Di antaranya di sini ucapan Abu Hamid Al-Ghazali itu dikritik oleh penulis Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah. Kita lihat dalam footnote-nya, man darasa madhhab ar-Rafidhah fil bada' arafa annahu laysa bi kusuri fahmin walakinnahu nahjun muta'ammadun atau muta'ammidun. Imam Ghazali itu masih husnudzon kepada Syiah Rafidhah. Kesalahan mereka terutama dalam masalah ilmu bada, akidah bada itu karena kekurangan pahaman. Itu kata Abu Hamid Al-Ghazali. Kata Al-Ustaz Muhammad bin Abdullah, bukan itu, bukan karena kekurangan pemahaman mereka, namun memang itu keyakinan mereka yang kufur. Beda antara apa? Yang tergelincir dengan memang sengaja dia meyakini seperti itu. Ini sekali lagi ucapan Imam Ghazali tidak benar kalau dikatakan orang Syiah Rafidhah itu meyakini akidah-akidah kufur itu karena
kekurang pahaman mereka, bukan karena kekurang pahaman mereka, namun itu merupakan keyakinan mereka, itu merupakan akidah mereka. Itu yang dikatakan oleh Al-Ustaz. Saqam ilaihi ghuluwum fil a'immah. Mengapa mereka melecehkan Allah, menuhankan imam mereka? Itu karena akidah mereka yang ekstrim kepada para imam mereka. Wa hadzal qaulu minal Ghazali yusbih kalamal Amidi. Ucapan Imam Ghazali itu mirip dengan ucapan ulama kalam yang lain yang bernama Al-Amidi. Dan masih banyak yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan lagi, menukilkan ucapan ulama yang bernama Syekh Abdul Razak Afifi. Beliau mengatakan, man tabayyana halar rafidati wa waqafa ala fasadi dakhilatihim wa zandaqatihim bi'ibtanil kufri wa idhar Islam wa annahum warathu mabadi'ahum 'anil yahud wa nahaju fil kaidil Islam wa manhajahum arafa ma qalu min az-zuri wal buhtan. Barang siapa yang mempelajari keadaan Syiah Rafidah dan mempelajari tentang bagaimana rusaknya akidah mereka dan kemunafikan mereka dengan mereka menyembunyikan kekafiran mereka, menampakkan Islam mereka, dan mereka orang Syiah Rafidah mewarisi akidahnya orang-orang Yahudi dan mereka ingin untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin, maka dia tersebut akan mengetahui kedustaan dan kepalsuan ucapan orang-orang Syiah Ar-Rafidah. Intinya sekali lagi, Abu Hamid Al-Ghazali salah ketika mengatakan orang Syiah Rafidah salah di masalah akidah itu karena kurang pahamnya mereka tentang kebenaran. Bukan, bukan seperti itu keadaannya, bukan itu kenyataannya. Namun mereka Syiah Rafidah memang kekafiran adalah makanan mereka. Wali ajri kusri fahmi rawafid anhu irtakabu al-bada. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, karena kekurang pahaman kelompok Syiah Rafidah tentang Islam, maka mereka meyakini akidah al-bada. Allah dahulunya tidak tahu, kemudian Allah tahu. Itu karena Imam Abu Hamid Al-Ghazali karena ketidakpahaman orang Syiah Rafidah. Sekali lagi, itu ucapan yang terlalu husnudzon kepada Syiah Rafidah. Padahal mereka jelas-jelas musuh Islam. Wa naqalu an Ali radhiyallahu anhu annahu kana la yukhbir 'anil ghaib ma khafata an yabdu lahu ta'ala fihi fayughayyiruhu. Mereka orang Syiah Rafidah menukilkan dari bin Abi Thalib bahwasanya kenapa Ali bin Abi Thalib tidak mau mengabarkan hal-hal yang gaib, itu karena khawatir Allah nanti intinya kalah saingan dengan Ali bin Abi Thalib. Itu kata Imam Ghazali, itu adalah akidahnya Syiah Rafidah. Makhafata an yabdu lahu ta'ala fi fayughayyiru. Khawatir Allah nanti kalah saingan dengan Ali bin Abi Thalib karena Ali bin Abi Thalib bisa mengabarkan masalah gaib. Nanti suatu saat Allah akan merubah sesuatu yang dahulunya dia tidak tahu, namun Ali bin Abi Thalib sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Qatalahumullah. Ini sekali lagi bagaimana pelecehan mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakau an Ja'far bin Muhammad. Mereka meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad Al-Baqir annahu qala as-Shadiq annahu qala ma badalillahi fi syai'in kama badalahu fi Ismail ai fi amnihi bidabdihi. Di antara contoh akidah badanya Allah, yaitu Allah dahulunya tidak tahu sesuatu, kemudian setelah terjadi baru Allah tahu. Artinya Allah dahulunya jahil, kemudian Allah baru tahu. Contohnya dalam kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam, itu awal kali Allah merintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya. Namun setelah itu Allah baru sadar. Kemudian Allah pun menggantinya dengan seekor kambing. Naudzubillah min dzalik. Ini kata mereka adalah karena Allah dahulunya tidak tahu, kemudian baru Allah sadar, baru tahu, kemudian Allah pun merubah untuk menyembelih kambing tersebut. Naudzubillah min dzalik. Wa hadza huwa kufrus sharih. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ini adalah al-kufrus sharih, kekafiran yang nyata. Wa nisbatul ilahi ta'ala ilal jahli wa taghayyur. Dan ucapan Syiah Rafidah itu menisbatkan Allah kepada kejahilan, menuduh Allah jahil. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi adalah warisannya orang-orang Yahudi yang suka melecehkan Allah Subhanahu wa taala.
Wa yadullu ala istihalati ma dalla ala annahu muhitun bi kulli syai'in ilma. Dan itu sekaligus membantah akidah Al-Qur'an yang menyatakan bahwasanya Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Kalau kita kaum muslimin meyakini Allah bi kulli syai'in alim, Allah mengetahui segala-galanya. La takfa li khafiyah, tidak ada yang sembunyi bagi Allah sesuatu apapun. La yadillu rabbi wa la yansa, Allah tidak pernah jahil dan tidak akan pernah lupa. Itu akidah Al-Qur'an. Namun akidahnya Syiah Rafidhah lain dengan akidahnya Al-Qur'an, bahkan melecehkan Allah tadi. Wa yaqulul Ghazali falau sarraha musarrihun bi kufri Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma faqad khalafa al-ijma' wa kharaqahu. Kalau ada orang yang jelas-jelas mengkafirkan Abu Bakar wa Umar, maka dia telah menyelisih ijma' wa radda ma ja'a fi haqqin minal wa'di bil jannah wa sana alaihim. Dan orang tersebut membantah Al-Quran dan Sunnah yang telah menjelaskan janji Allah bahwasanya Abu Bakar wa Umar fil jannah, dan bagaimana pujian Allah dan Rasulnya kepada mereka berdua. Wal hukmu bi sihhati dini wa sabati yaqini wa taqaddumihim ala sa'il khalqi fi akhbarin katsirah. Dan orang tersebut telah membantah Al-Quran dan Sunnah yang jelas-jelas merekomendasi mereka Abu Bakar wa Umar dan menyatakan keyakinan mereka yang sebenarnya dan bahwasanya mereka adalah manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Sumakol, kemudian Imam Ghazali mengatakan faqailu dzalik in balaghatul akhbar wa taqaddama dzalik kufruhum fahuwa kafirun. Barang siapa yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah sampai kepada al-ahadits, maka orang itu kafir. Fahuwa kafirun bi takdzibihi Rasulullah SAW. Faman kadzdzaba bi kalimatin min aqawilihi fahuwa kafirun bil ijma'. Orang-orang tersebut telah mendustakan Rasulullah SAW. Rasul jelas-jelas mengatakan alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Bagaimana dikafirkan khulafair rasyidin tersebut? Jelas-jelas apa? Mendustakan Rasul. Rasul mengatakan iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Ikutilah kedua orang setelahku, Abu Bakar wa Umar. Kok dikafirkan? Berarti mereka mendustakan ucapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lau kuntum muttakhidan ala wajhi abdi khalilan lattakhadtu Abu Bakar khalilan. Kalau aku mau menjadikan kekasih di atas muka bumi ini, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Kalau dikafirkan berarti apa? Membantah ucapan atau mengingkari, mendustakan ucapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi orang yang itu memang berhak untuk dikatakan bukan dari kaum muslimin alias kafir. Kemudian Al-Qadhi Iyad yang ke-15, ulama yang bernama Al-Qadhi Iyad qala rahimahullah naqta bi takfiri hulatir rafidah fi qauli innal a'immah afdal minal anbiya. Kata Al-Qadhi Iyad, kita memastikan tentang kekafiran orang-orang Syiah Rafidah yang ekstrem ketika mereka mengatakan imam-imam mereka lebih mulia daripada para nabi, Dan ini akidah mereka sejak dahulu sampai detik ini. Seperti yang sudah kita buktikan dari ucapan tokoh revolusi mereka Al-Khumaini la'anahullah. Dia mengatakan dalam kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah halaman 52, wa min daruriyati madhabina anna li a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Di antara keyakinan madhab kami yaitu Syiah Rafidah bahwasanya kami memiliki imam-imam yang kedudukan mereka tidak bisa digapai oleh malaikat yang dekat dengan Allah atau oleh Rasul yang diutus oleh Allah. Itu keyakinan Syiah Rafidah yang diwakili oleh Al-Khumaini. Dalam kitabnya tadi itu kata Al-Qadhi Iyad, orang yang mengatakan seperti itu kita yakin akan kekafiran mereka. Wa kadzalika yahkum bi kufri man qala bi musyarakati Ali fi risalah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da. Demikian pula Al-Qadhi Iyad mengkafirkan orang-orang yang mengatakan Ali bin Abi Thalib itu sekutu Nabi dalam kenabian. Ilmunya Nabi dengan ilmunya Ali bin Abi Thalib itu sederajat. Orang yang mengatakan seperti itu, kata Al-Qadhi Iyad, sama-sama juga kafir.
wa anna kulla imamin yaqumu maqaman nabi sallallahu alaihi wasallam fi nubuwwah wal hujjah wa asyara bi anna hadha madhab ar-rawafid ar-rafidah. Dan demikian pula yang mengatakan bahwasannya kedudukan imam sama dengan kedudukan nabi itu adalah orang-orang kafir. Kemudian beliau mengisyaratkan itu adalah kelompok Syiah ar-Rafidah. Wa kadzalika man nidda'a minhum annahu yuha ilaihi wa illam yadda'i nubuwah. Demikian pula yang mengaku-ngaku orang itu sebagai nabi diberi wahyu oleh Allah Ta'ala, itu juga dikatakan kafir. Ya. Maka itu cocok dengan orang Syiah ar-Rafidah. Wa qala wa kadzalika nukafir man ankara al-Qur'an aw harfan minhu. Kata Imam Al-Qadhi Iyad, demikian pula kita mengkafirkan orang-orang yang mengingkari Al-Quran meskipun satu huruf darinya. Kalau satu huruf saja ya diingkari dari Al-Quran, itu saja sudah dikatakan kafir, apalagi ya mengatakan ribuan mungkin ya dari huruf Al-Quran yang diingkari oleh Al-Syiah ar-Rafidah. Itu sudah apa? Ya, pangkat 1000 kekafiran mereka. Au ghayyara syai'an minhu au zada fi kafiril batiniyah wal ismailiyah, atau mengatakan Al-Quran telah dirubah atau ditambah seperti perbuatan kelompok Syiah batiniyah dan Ismailiyah dan juga Syiah ar-Rafidah. Ya, saya rasa cukup sekian apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Wallahu ta'ala wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.